Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pujianti dengan NIM 222101253 dari kelas TI 5 semester 4. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai tabel routing. Sebelum ke penjelasan tabel routing, alangkah baiknya kita mengetahui perbedaan antara direct network atau network yang terhubung langsung dengan remote network atau network yang tidak terhubung secara langsung. Kita bisa lihat dari topologi ini bahwa dari router 1 yang merupakan directly network atau network yang terhubung langsung adalah host A dan router 2. Kemudian untuk remote network dari routing 1 ini yaitu host B dan host C, yaitu tidak terhubung secara langsung melainkan melalui router 2. Itu sekilas mengenai perbedaan directly network dengan remote network. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang ada di tabel routing ini. Pertama, yaitu ada destination atau network, yaitu tujuan yang dapat dijangkau oleh router tersebut. Kemudian 2, exit interface atau biasa disebut juga sebagai interface saja, interface keluar yang akan ditempuh oleh sebuah paket atau router untuk menuju ke destinasi tertentu. Kemudian ada metrik. Metrik adalah jumlah lompatan. Ini menunjukkan apakah entry tersebut merupakan directly network atau network yang terhubung langsung atau remote network atau network yang tidak terhubung secara langsung. Kemudian yang terakhir ada next hop. Next hop adalah alamat IP dari router berikutnya yang harus dilewati oleh paket data untuk mencapai destinasi atau tujuan akhir. Langsung saja kita masuk kepada contohnya. Di sini terdapat sebuah topologi di mana di sini ada host A atau perangkat komputer dengan nama host A dengan alamat IP-nya 192.168.10.0 Kemudian ada dua router, ada R1, router 1 dan R2 dengan alamat IP 192.168.40.0/30. Kemudian ada perangkat B atau host B dan host C dengan masing-masing alamat IP 192.168.20.0/24. Kemudian host C alamat IP-nya 192.168.30.0/24. Langsung saja kita kepada router 1. Router 1. Di sini yang menjadi destination atau tujuan yang bisa digapai oleh router 1 adalah host A, kemudian router 2, host B, dan host C. Jadi, semua perangkat bisa dijangkau oleh router 1. Namun, nanti bedanya ada yang terhubung secara langsung dan ada yang tidak terhubung secara langsung. Ini destination-nya. Yang pertama, host A, yaitu 192.168.10.0. Kemudian exit interface atau tadi adalah yang interface keluar yang akan ditempuh. Jadi seperti diibaratkan seperti jalannya gitu. Jadi untuk router 1 ini untuk menuju ke host A melalui jalan mana? Nah, dalam topologi ini dinamakan dengan Ether 1 atau nama jalannya adalah Ether 1. Maka di exit interface ini dituliskan Ether 1. Kemudian metrik. Karena dari router 1 ke host A ini terhubung secara langsung, maka metriknya adalah 0. Jumlah lompatan. Karena ini terhubung secara langsung, maka tidak ada yang dilompati, tidak ada perangkat yang dilompati. Maka metriknya adalah 0. Kemudian next hop. Next hop adalah alamat IP dari router berikutnya yang harus dilewati paket data. Karena ini terhubung secara langsung, maka tidak ada perangkat yang yang dilewati.
maka next hopnya adalah 0.0.0. Kemudian untuk destinasi yang kedua adalah router 2. Dari router 1 ke router 2 ini melalui exit interface-nya adalah Ether 2 atau jalannya adalah Ether 2. Kemudian karena dari router 1 ke router 2 ini terhubung secara langsung, maka metriknya adalah 0 dan next hop-nya juga adalah 000. Kemudian yang selanjutnya destination yang selanjutnya adalah ke host B atau dengan alamat IP 192.168.20.0/24. Nah, ini kita tuliskan. Kemudian exit interface-nya adalah Ether 2. Dari router 1 menuju ke host B, jalan yang pertama kali dilalui adalah Ether 2. Kemudian metriknya adalah 1, karena dari router 1 menuju host B ini melewati satu perangkat atau melompati satu perangkat, yaitu router 2. Maka di metriknya kita tuliskan 1. Metriknya adalah 1. Kemudian, karena tadi melompati satu router, kita tuliskan juga alamat IP dari router 2 ini, yaitu 192.168.40.0. Kemudian yang selanjutnya, destinasi yang selanjutnya adalah host C, yaitu dengan alamat IP 192.168.30.0 melalui Ether 2, kemudian metriknya 1 juga, karena dari router 1 menuju host C melewati router 2 terlebih dahulu. Maka metriknya adalah 1. Dan kita tulis juga alamat IP dari router 2 ini, yaitu 192.168.40.0. Nah, yang selanjutnya yaitu router 2. Ini adalah router 2. Dalam router 2, ada 3 destinasi yang terhubung secara langsung dan 1 destinasi yang terhubung secara tidak langsung. Untuk destinasi yang terhubung secara langsung adalah router 1, kemudian host B, dan host C. Dan untuk perangkat yang tidak terhubung secara langsung yaitu host A. Kita jabarkan dalam sebuah tabelnya. Nah, yang pertama untuk destinasi tujuan pertama dari router 2 ini adalah ke router 1 dengan alamat IP 192.168.40.0 melalui Ether 1. Kemudian metriknya karena terhubung secara langsung, maka metriknya adalah 0 dan next hop-nya juga 0. Kemudian tujuan yang kedua adalah host B, yaitu dengan alamat IP 192.168.20.0 melalui Ether 2. Metriknya juga karena terhubung langsung, maka metriknya adalah 0, kemudian next hop-nya juga 0. Kemudian untuk destinasi yang ketiga adalah host C dengan alamat IP-nya 192.168.30.0 dan exit interface-nya adalah Ether 3, metriknya 0 karena terhubung langsung dan next hop-nya juga 0. Kemudian untuk destination yang terakhir, yaitu yang tidak terhubung secara langsung, yaitu ke host A dengan alamat IP-nya 192.168.10.0 melalui Ether 1 atau exit interface-nya Ether 1 dan metriknya adalah 1. Dari router 2 menuju host A adalah melewati atau melompati satu perangkat, yaitu router 1. Maka metriknya adalah 1. Kemudian next hop-nya adalah alamat IP dari router 1 ini, yaitu 192.168.40.0. Topologi ini bersumber dari https://rhinosubresult.com, yaitu tentang memahami tabel routing.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.